Assalamualaikum, halo Pionos, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ada sebuah informasi dari Pi One News TV, yang mana ini info terbaru dan dari dalam maupun luar negeri, terupdate dan terpercaya seputar Pi Network ya. Oke, di sini untuk keterangannya, konsensus adalah kunci sukses besar Dr. Nicholas gitu ya. Jadi apakah ini pidato atau sebuah catatan dari Pak Dr. Nicholas Kokalis yang diberitakan sumbernya dari Pi One News TV ini? Mari kita simak sama-sama, oke? Dan sebelum lanjut ke penjelasannya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan oke, kita akan langsung saja ke pembahasannya di sini. Konsensus adalah kunci sukses besar Dr. Nicholas. Masa-masa indah melahirkan ide-ide cemerlang, dan gagasan-gagasan cemerlang menghasilkan teknologi canggih. Kita beruntung dilahirkan di era seperti ini. Karena kita dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa teknologi mengubah hidup kita dengan sangat cepat, membuat hidup kita semakin nyaman. Robert J. Gordon, seorang ekonom di Universitas Northwestern di Amerika Serikat, menyebutkan sejarah perkembangan lighting fixtures dalam bukunya, The Rise and Fall of American Economic Growth. Dari lilin di abad pertengahan hingga lampu minyak tanah dan lampu listrik di abad ke-19. Hingga lampu LED light emitting diode, saat ini, alat penerangan telah mencapai peningkatan efisiensi, pengurangan harga, dan perpanjangan masa pakai dengan kecepatan yang mendekati hukum Moore. Namun pada abad ke-19, lampu minyak tanah dulunya merupakan industri pilar pendukung pembangunan ekonomi, namun kini industri penerangan secara bertahap terpinggirkan dalam pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Inilah survival of the fittest dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika arah kemajuan teknologi tidak searah dengan pertumbuhan kebutuhan sosial. Maka kemajuan teknologi akan lepas dari sentuhan masyarakat dan kehilangan nilainya. Pada akhirnya hanya bisa diganti dan dihilangkan. Jadi, itulah mengapa proyek Dr. Nicholas penuh dengan kemungkinan. Karena lahir di era yang begitu penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Selama arah usahanya sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat, merupakan hal baru yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Di era ini, peluang ada di mana-mana, dan yang perlu kita lakukan hanyalah belajar membedakan peluang nyata dan palsu. Apakah itu pai atau bom yang jatuh dari langit? Kita perlu mempelajarinya dengan cermat dan berulang kali menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Banyak orang mengira proyek Nicholas adalah kastil di udara, tetapi selama Anda menyelidikinya, Anda akan tahu betapa hebatnya proyek ini. Browser, rantai publik independen, konstruksi ekosistem, semuanya membutuhkan teknologi dan modal yang kuat. Tidak hanya itu, sistemnya menggunakan blockchain sebagai teknologi dasar, dan juga mengintegrasikan teknologi canggih seperti kontrak pintar dan komputasi awan. Ekonomi digital adalah masa depan, tetapi tidak semua proyek serupa adalah masa depan. Beberapa proyek hanyalah omong kosong tentang masa depan dan tidak melakukan apa-apa, tetapi Dr. Ni tidak hanya menyusun cetak biru, tetapi juga telah bekerja keras secara diam-diam untuk mengubah cetak biru yang hebat ini menjadi kenyataan. Banyak orang tidak sabar, segala macam rumor. Nyatanya, tidak perlu, proyek besar apapun tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Kita tidak perlu terburu-buru, lakukan saja tugas kita. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, Anda harus memanfaatkannya dan mengikuti langkah-langkah untuk menyelesaikan apa yang perlu dilakukan. Sisanya diserahkan ke waktu dan pihak proyek. Makan enak tidak takut telat, harus sabar makan besar, kalau tidak makan mie instan saja bisa, tidak bergizi dan akan merugikan tubuh. Tahukah Anda, dengan begitu banyak pengguna dalam proyek ini,
Sedikit kepercayaan dari satu orang dapat membangun tembok konsensus yang tidak dapat dihancurkan. Bayangkan betapa tak tergoyahkannya bahwa hanya ada satu konsensus di antara begitu banyak kelompok orang yang berbeda dengan pekerjaan berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, dan kekayaan berbeda. Sekarang setelah Anda memilih, Anda pasti akan mempercayainya. Seperti di dongeng, angsa, udang, dan barakuda semuanya menarik gerobak dengan putus asa. Namun, angsa ingin mengebor ke awan, udang membungkuk dan bersandar dengan kuat, dan barakuda ingin melompat ke air. Bekerja sama, yang pertama adalah premisnya, dan yang terakhir adalah hasilnya. Jika Anda tidak dapat berada dalam satu pikiran, kekuatan yang tak terelakkan tidak dapat bekerja sama, dan tindakan tersebut secara alami akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah upaya, dan bahkan menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu, jika tidak ada konsensus, bahkan pemahaman yang benar pun tidak dapat menjadi kekuatan untuk tindakan kelompok. Tidak dapat berkontribusi pada proyek, tetapi juga tidak boleh menjadi pembuat onar dalam proyek. Di zaman sekarang ini, sering dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Tampaknya pengetahuan dapat mencapai hal-hal besar. Padahal, di masyarakat saat ini, pengetahuan hanyalah dasar untuk pengembangan diri, dan kekuatan konsensus adalah kekuatan yang paling dibutuhkan masyarakat di era informasi sains dan teknologi. Karena konsensus dapat menggabungkan pengetahuan yang sangat baik tetapi tidak terorganisir menjadi kekuatan yang kuat. Dalam ekosistem yang sangat besar, kita membutuhkan banyak konsensus. Konsensus bisnis, konsensus modal, konsensus perintis, dan konsensus pengembang untuk bersama-sama membangun konsensus nilai. Berkonsentrasi pada menciptakan, membangun, melindungi, dan berbagi masa depan bersama. Meski proyek Dr. Nicholas masih dalam tahap pertama, tahap ini masih terpusat. Namun, kita harus melihat perkembangannya dengan perspektif perkembangan. Saat proses terus dipercepat, seluruh jaringan dikerahkan pada node global, dan desentralisasi benar-benar selesai, maka eranya telah tiba. Kegigihan itu penting, kegigihan itu sulit, dan kegigihan itu sukses. Jika Anda bahkan tidak bisa melakukannya, Anda tidak akan bisa mencapai apapun. Justru karena mereka yang menyerah di tengah jalan maka mereka yang bertahan begitu berharga. Sebagian orang yang tersisa telah membentuk konsensus keyakinan, dan konsensus keyakinan ini adalah kunci keberhasilan apapun. Terkadang ada pemahaman, tetapi tidak ada konsensus, dan itu hanya sekumpulan pasir lepas ke arah yang sama, yang tidak dapat diringkas menjadi kekuatan apapun. Apa itu konsensus dan apa itu keyakinan? Ada pabrik di California bernama Sequoia, yang tingginya sekitar 90 meter, yang setara dengan lebih dari 30 lantai. Secara umum, hukum alam adalah akarnya dalam dan daunnya subur. Semakin tinggi tanaman, seharusnya semakin dalam akarnya. Tetapi para ilmuwan telah menemukan bahwa akar kayu merah hanya mengambang dangkal di tanah. Secara teoritis, tanaman yang akarnya tidak cukup dalam sangat rapuh dan dapat tumbang oleh hembusan angin, bagaimana kayu merah bisa tumbuh begitu tinggi dan berdiri tegak? Setelah penelitian lebih lanjut, ditemukan bahwa kayu merah tumbuh, itu pasti hutan redwood yang besar, dan tidak ada redwood yang berdiri sendiri. Dalam potongan Sequoia ini, akarnya saling terhubung erat, dan satu pohon terhubung ke pohon lainnya, membentuk area yang luas. Betapapun kuatnya badai di alam, ia tidak dapat mengguncang ribuan hutan Sequoia yang akarnya terhubung erat dan menutupi area seluas lebih dari 1000 hektar. Pertumbuhan kayu merah yang kuat dan tak tergoyahkan berasal dari kepercayaan dan konsensus yang tak tergoyahkan di antara kayu merah yang tak terhitung jumlahnya. Akar-akar itu terhubung, dan dengan kerjasama yang penuh dan erat serta gotong royong, mereka dipelintir menjadi seutas tali untuk menciptakan tujuan besar yang tidak akan runtuh. Seperti kalimat dalam Lucy Chun Kyu. 10.000 orang menembakkan busur dan menembakkan satu gerakan,
dan mereka memukul setiap gerakan. Selama ada kesamaan keyakinan dan tujuan yang jelas, apa bedanya jika jalannya sedikit berliku-liku? Setetes air tidak akan pernah mengering sampai ia dimasukkan ke laut, dan seseorang bisa menjadi paling kuat hanya jika ia mengintegrasikan dirinya dengan penyebab kolektif. Pukul 3.14 kita akan memiliki masa depan yang cerah dan menjanjikan. Konsensus adalah tumpuan nilai kita semua dan kunci keberhasilan pukul 3.14. Kita berharap dapat saling menyemangati. Oke, jadi udah jelas ya tadi terkait penjelasannya bahwa kita itu harus kompak ya dalam membentuk sebuah kesepakatan, dan tentu ini mengarah kepada nilai pi coin yang akan terjadi di fase open mainnet ke depan. Jadi kalau kita bersatu dalam menentukan nilai pi ya, maka nilai itulah yang akan diterapkan oleh pihak core team di fase open mainnet ke depan ya. Kita harus membangun dan terus memperkuat keeratan persaudaraan kita sesama peonas seluruh negara untuk meyakini dan terus mempertahankan, maka itulah yang akan terjadi di fase open mainnet ke depan ya. Jadi tidak ada bosannya saya selalu menghimbau dan selalu mengedukasi untuk para peonas semua agar selalu konsisten ya dalam pembentukan nilai ini. Dari awal kita sudah menyetujui dan menyepakati terkait konsensus. Sebagaimana sahabat peonas kita di China sana, ya kita juga harus mempunyai keyakinan yang sama seperti mereka gitu ya. Sesuai dengan pernyataan Pak Dr. Nicholas Kokalis bahwa konsensus itu penting. Dan nilai koin pi itu ditentukan oleh kesepakatan para peonas itu sendiri, tergantung konsensus apa yang mereka bentuk di awal ya. Itu sangat penting untuk penerapan nilai koin pi di fase open mainnet ke depan. Jadi jangan sampai kalian mau menjual koin kalian ke siapapun yang menghargai nilai koin kalian dengan harga yang receh ya. Karena banyak sekali yang sekarang ini terjadi penipuan ya, menawarkan dengan harga konsensus lewat online gitu ya. Namun pada akhirnya ternyata itu hanyalah tipuan, dan akhirnya koin para peonas tersebut hilang gitu ya, dan uang yang diharapkan tidak didapatkan gitu ya. Jadi saya sarankan ya, jangan tertipu terkait hal ini. Akan lebih baik kalau kalian mau melakukan P2P itu sesama teman peonas yang kalian kenal ya, itu akan lebih baik. Maka tidak akan menuju suatu palang merah, atau yang saya maksudkan yaitu penipuan gitu ya. Karena itu hal yang sangat aman kalau kita melakukan P2P sesama orang yang kita kenal tentunya, oke. Dan terkait tadi juga dijelaskan juga bahwa setiap proyek itu, apalagi proyek Pi Network ini adalah proyek besar ya, tentu memerlukan proses ya. Jadi kita sebagai peonas ataupun sebagai karyawannya Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan, kita harus punya etika terhadap bos kita tersebut ya. Jangan kita semena-mena mengatur mereka harus mainnet sekarang ini, harus mainnet. Itu bukan orang yang berpendidikan gitu ya. Harusnya Anda memahami terkait ini. Proyek besar itu tidak selesai dalam semalam, oke? Kita perlu kesabaran ya. Kalau kita nggak sabaran ya, seperti yang saya sering katakan, udah uninstall aja aplikasi Pi Network daripada Anda banyak protes kan. Akhirnya dalam pandangan saya yang banyak protes tersebut ataupun banyak keluhan ataupun mengejek proyek Pi Network ya, itu adalah orang goblok ya, orang dungu gitu ya. Kalau nggak sabaran ya udah ya cabut, nggak usah ikut di proyek ini lagi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis juga, proyek ini bukan untuk orang yang ya kurang lebih bukan untuk orang yang tidak sabaran gitu ya. Kalau ingin kaya cepat bukan di proyek Pi Network ini. Oke, dari situ pun saya yakin kalian bisa menyimpulkan lah. Oke.
Dan untuk informasinya mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu dan semoga tercerahkan dan mencerdaskan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.